Hai, selamat datang di Arsitalk. Di video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur yang terinspirasi dari bangunan klasik Roma yang pernah kita upload sebelumnya, yaitu Pantheon. Kita akan melakukan perjalanan melalui sejarah dan keindahan arsitektur di berbagai belahan dunia. Bersiaplah untuk terpesona oleh keagungan dan keindahan bangunan-bangunan dan ikoniknya. Pantheon di Paris adalah replika dari bangunan kuno yang terletak di Roma. Dibangun antara tahun 1758 sampai dengan 1790 oleh arsitek Jacques-Germain Saussure, bangunan ini mengadopsi gaya arsitektur neoklasik yang sangat terinspirasi oleh desain aslinya di Roma. Pantheon Paris memiliki tinggi sekitar 83 meter dan diameternya mencapai 44 meter. Dibangun dalam rentang tahun yang cukup lama, bangunan ini akhirnya selesai pada tahun 1790. Namun, keindahannya tetap abadi dan menjadi salah satu landmark paling ikonik di kota Paris. Bangunan ini memiliki struktur kubah yang megah dan kolom-kolom dorik yang kokoh, mengingatkan kita pada kemegahan Pantheon di Roma. Gaya arsitektur neoklasiknya menghadirkan kesan kemewahan dan keabadian. Selain sebagai karya arsitektur yang indah, The Pantheon juga memiliki makna sejarah dan kebudayaan yang dalam. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pemakaman bagi tokoh-tokoh terkenal Prancis, termasuk Voltaire, Rousseau, dan Marie Curie. Sebagai salah satu landmark penting di Paris, The Pantheon juga menjadi tujuan wisata utama bagi pengunjung dari seluruh dunia. Keindahan arsitektur dan makna sejarahnya menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Jefferson Memorial, yang dibangun pada tahun 1943, adalah monumen megah yang didedikasikan untuk salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Dibangun oleh arsitek terkenal John Russell Pope, monumen ini mencerminkan pengaruh arsitektur klasik Romawi, terutama dari Pantheon di Roma. Jefferson Memorial, yang dibangun pada tahun 1943, adalah monumen megah yang didedikasikan untuk salah satu bapak pendiri Amerika Serikat, Thomas Jefferson. Dibangun oleh arsitek terkenal John Russell Pope, monumen ini mencerminkan pengaruh arsitektur klasik Romawi, terutama dari Pantheon di Roma. Meskipun tidak secara langsung mengambil desain dari Pantheon, Jefferson Memorial tetap menampilkan elemen-elemen arsitektur klasik Romawi, terutama yang terinspirasi dari Pantheon. Dengan kubah yang megah dan kolom-kolom yang elegan, monumen ini menunjukkan kebesaran arsitektur klasik dalam konteks Amerika modern. Dibangun pada tahun 1943, Jefferson Memorial berdiri tegak dengan tinggi sekitar 26 meter dan diameter sekitar 34 meter. Arsiteknya, John Russell Pope, terinspirasi oleh keindahan arsitektur Romawi dalam merancang monumen ini. Jefferson Memorial bukan hanya sebuah monumen, tetapi juga sebuah simbol dari prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh Thomas Jefferson, seperti kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Sebagai tempat refleksi dan penghormatan bagi seorang tokoh besar, monumen ini memegang tepat dalam sejarah Amerika Serikat. Dengan keindahan arsitektur klasiknya dipadukan dengan makna sejarah yang mendalam, Jefferson Memorial menggambarkan keabadian nilai-nilai yang diwarisi dari masa lampau. Hagia Sophia awalnya dibangun sebagai gereja pada tahun 537 Masehi oleh Kaisar Bizantium Justinian I. Adalah simbol kekayaan sejarah dan kebudayaan di Istanbul. Dengan perjalanan panjang dari gereja menjadi masjid dan saat ini sebagai museum, Hagia Sophia mencerminkan perubahan zaman dari keberagaman budaya di wilayah tersebut. Kubah Hagia Sophia yang megah sangat mirip dengan kubah Pantheon di Roma, menunjukkan pengaruh arsitektur klasik Romawi pada arsitektur Bizantium pada masa itu. Desain kubah yang besar dan lengkung menghadirkan kesan monumental dan keagungannya tak tertandingi. Dibangun pada tahun 537 Masehi, Hagia Sophia memiliki ketinggian sekitar 55 meter dan luas lantai sekitar 7.000 meter persegi. Setelah berbagai transformasi, kini Hagia Sophia berfungsi sebagai museum yang menyajikan kekayaan sejarah dan seni Islam dan Kristen. Hagia Sophia bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga simbol harmoni antara agama dan budaya. Sebagai pusat spiritual dan kebudayaan, Hagia Sophia telah menyaksikan berbagai peristiwa penting dalam sejarah dan menjadi saksi bisu dari evolusi zaman. Dengan keindahan arsitektur yang menginspirasi dan sejarah yang kaya, Hagia Sophia terus menjadi daya tarik yang tak terbantahkan bagi para pengunjung dari seluruh dunia. The Rotunda, dirancang oleh Thomas Jefferson, pendiri University of Virginia, adalah salah satu contoh arsitektur klasik yang paling berpengaruh di Amerika. Bangunan ini tidak hanya menjadi simbol universitas, tapi juga simbol pendidikan klasik di negara ini. Dengan struktur kubah yang megah dan kolom-kolom elegan, The Rotunda jelas terinspirasi oleh arsitektur klasik Romawi, khususnya dari Pantheon di Roma. Desain yang elegan dan proporsional mencerminkan keindahan dan keagungan arsitektur klasik.
Dibangun pada awal abad ke-19, The Rotunda memiliki tinggi sekitar 42 meter dan luas lantai sekitar 890 meter persegi. Sebagai karya arsitektur utama di kampus University of Virginia, bangunan ini menjadi pusat kegiatan akademik dan simbol prestis universitas. The Rotunda bukan hanya sebuah bangunan, tetapi juga sebuah tempat yang syarat dengan makna, sejarah, dan budaya. Sebagai pusat pembelajaran dan pengetahuan, bangunan ini melambangkan komitmen terhadap pendidikan klasik dan penghormatan terhadap warisan intelektual. Dengan keindahan arsitektur yang timeless dan makna yang mendalam, The Rotunda terus menjadi simbol dari nilai-nilai akademik dan intelektual di University of Virginia. Masuk ke dalam Great Court, pasar luas yang beratap kaca di tengah British Museum di London. Sulit untuk percaya bahwa ruangan ini tidak dapat diakses oleh publik selama hampir 150 tahun. Pembukaannya pada tahun milenium memberikan institusi yang sebelumnya sulit dinavigasi ini salah satu ruang arsitektur yang spektakuler di ibu kota. Great Court, yang merupakan pusat dari The British Museum di London, adalah hasil dari proyek renovasi besar-besaran pada tahun 2000. Ruangan ini menampilkan karya arsitektur modern yang menakjubkan yang mencoba menggabungkan elemen-elemen klasik dengan nuansa kontemporer. Pada tahun 1990-an, ketika British Library akhirnya dipisahkan dari museum dan dipindahkan ke rumah barunya yang sekarang dekat dengan stasiun King Cross, sedikit orang yang menyadari bahwa halaman dalam yang besar ini bahkan ada. Ini membuat desain ulang yang dipimpin oleh arsitek Foster & Packard dan insinyur Buro Happold bahkan lebih berdampak. Struktur kubah megah Great Court terinspirasi oleh keindahan klasik Pantheon di Roma. Desainnya mencerminkan keinginan untuk mempertahankan keindahan arsitektur klasik sambil menampilkan sentuhan modern yang inovatif. Sebagai pusat kegiatan dan pameran di British Museum, Great Court tidak hanya menjadi tempat untuk mengeksplorasi koleksi museum yang luar biasa, tetapi juga menjadi atraksi tersendiri dengan keindahan arsitektur dan desainnya yang menawan. Dengan perpaduan yang harmonis antara keindahan klasik dan inovasi modern, Great Court di The British Museum memiliki pengunjung untuk merasakan keajaiban sejarah dan seni dalam satu ruang. Itulah beberapa arsitektur yang terinspirasi dari Pantheon yang terletak di Roma, Italia. Bangunan tersebut menghadirkan warisan arsitektur yang tak terlupakan. Saksikan video kita berikutnya untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang inspirasi, sejarah, desain, dan arsitektural tentang bangunan lainnya. Dukung channel ini agar terus menginspirasi dan menambah wawasan tentang desain arsitek dan sejarah dengan cara klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Salam Arsitalk!